Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu April di sini dalam pelajaran seni budaya. Kelas 8 minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian gambar model, ya kan? Masih ingat kan? Oke, gambar model itu apa? Ya, menggambar dengan menggunakan objek gambar. Jadi misalnya ada objek gambarnya, kita langsung gambar. Itu namanya menggambar model. Oke, objeknya apa aja? Masih ingat? Oke, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ya. Itu ada benda mati juga, jangan lupa. Nah, itu adalah objek menggambar model. Nah, kemudian prinsipnya ada apa aja? Masih ingat nggak? Ya, pertama ada kesatuan. Terus ada apa lagi? Proporsi, ya kan? Apa lagi? Masih ingat? Ya, ada komposisi, keseimbangan, ya. Oke, bagus kalau masih ingat. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang unsur menggambar model. Kita lihat gambar di sini ya. Oke, kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa unsur gambar model yang harus kalian ketahui supaya nanti ketika kalian membuat gambar, gambar kalian akan menjadi gambar yang baik gitu. Pertama adalah bidang. Nah, bidang itu maksudnya adalah media gambar. Kalian gambarnya di mana? Di kertas kah, di kanvas kah, di kayu kah, atau di mana kayak gitu ya. Itu namanya bidang gambar. Maksudnya adalah tempat kalian menggambar, itu namanya bidang gambar atau media. Kemudian ada yang namanya garis. Nah, pasti kalau kita menggambar kan pasti pertama kita bikin sketsa dulu ya. Nah, sketsa itu kan biasanya sebuah garis-garis. Oke. Terus ada unsur gelap terang. Unsur gelap terang itu maksudnya adalah ke pencahayaan, ya. Nanti maksudnya bisa juga ke gradasi, itu maksudnya gelap terang, ya. Tahu gradasi kan? Iya, tahu lah gradasi. Ada perpindahan warna secara bertahap. Misalnya gradasi dari merah ke biru kan pasti ngelewatin ungu dulu, ya kan? Masih ingat kan? Kayak gitu, itu namanya gradasi. Terus ada yang namanya bentuk. Ya kan? Nggak mungkin kan nggak ada bentuknya. Kalau misalnya nggak ada bentuknya, kita gambar apa dong? Ya kan? Kosong aja itu media kita gitu kan. Bidang kita kan kosong aja. Kemudian ada yang namanya tekstur. Nah, tekstur itu apa sih? Masih ingat? Dulu pelajaran kelas 7? Iya, tekstur itu adalah nilai raba sebuah benda. Masih ingat ya? Tekstur itu ada apa aja? Ada yang kasar, iya benar. Ada yang halus, ada yang licin, ada yang tajam gitu ya, itulah namanya tekstur. Terus jenisnya ada apa aja? Ada dua ya. Ada yang nyata sama ada yang semu. Kalau yang nyata gimana? Yaitu kalau kita pegang beneran itu teksturnya, tapi kalau semu hanya kesan-kesannya saja. Itu yang namanya unsur tekstur. Tahu sih, paham? Oke. Sekarang apa aja sih alat dan bahannya untuk kita menggambar model gitu. Nah, iya, jadi kita sebenarnya nanti tugasnya adalah praktek ya hari ini gitu. Jadi alat-alatnya apa gitu, kalian bisa siapin nih di rumah nih ya. Pertama, pensil. Nah, pensil itu bisa untuk mensketsa, bisa juga untuk mengarsir gitu. Nah, kalau di dunia seni rupa, pensil itu banyak jenisnya ya. Kalau di sini saya kasih contoh gambarnya, pensil biasa nih yang biasa kalian pakai sehari-hari, itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah dari 8H sampai 8B. Nah, kalau kodenya H berarti keras tuh pensilnya. Mau kalian tekan sampai gimana pun itu hasilnya pasti abu-abu, nggak bakal hitam. Tapi kalau yang 8B ini, kalau kalian gores dikit itu pasti udah hitam gitu, karena pensilnya saking empuknya gitu ya. Itu namanya pensil 8B. Nah, yang biasa kalian pakai kan yang pensil 2B ya. Ya nggak apa-apa, nanti kalian pakai yang 2B aja. Kalau nggak punya banyak warna, 2B pun cukup gitu. Oke, lanjut. Menghapus pasti. Kertasnya nanti saya mintanya A4 aja ya ukurannya ya, nggak usah A3. Karena apa? Kalau A3 itu kayaknya kalian kegedean ya, apalagi ngerjainnya di rumah sendiri gitu. Nggak ada saya yang ngomel-ngomel di sekolah ya. Ada yang ngawasin gitu ya. Ada sih orang tua gitu kan, tapi orang tua kalian kan kerjaannya banyak. Jadi gitu, kalian harus belajar secara mandiri gitu ya. Oke. Ya,
kertas A4 aja ya, ingetin ya, A4. Terus, nah ini nanti boleh terserah mau pakai pensil warna, pakai krayon, bebas. Bebas nih ya, saya bebasin, atau mau pakai pensil aja yang biasa kayak gini nih, yang abu-abu boleh, yang penting bisa makainya. Kemudian cat air atau cat air dan kuas itu kalau pakai ini. Oke, nah ini bahannya, alat dan bahannya ini saya bebasin ya. Kalau yang cat air, pensil krayon, sama pensil biasa ini saya bebasin. Kalian punyanya yang mana bebas aja lah ya, yang ada di rumah aja lah ya, gitu. Oke, langsung. Nah, sekarang adalah teknik menggambar model. Nah, sekarang simak ya video ini ya, sambil dicatat langkah-langkahnya seperti apa. Oke, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Di sini saya pakai buku gambar A4, pensil dan penghapus. Kemudian modelnya saya pakai muk, yang gampang-gampang aja. Taruh di depannya sebagai model kita. Kemudian langkah pertama adalah membuat kerangka. Dimulai dari membuat persegi panjang. Ya, persegi panjang, kemudian kita bagi dua. Nah, kemudian kita beri lebihan sedikit di atasnya supaya untuk tempat menggambar mulut dari muk itu kita bikin sama besar ya. Nah, ini harus sama. Kalau misalnya ke atasnya 1 cm, misal di bawahnya juga 1 cm gitu. Nah, kemudian habis itu kita bikin bentuknya. Kalau tadi kan baru kotaknya aja, sekarang kita bentuk secara perlahan-lahan gitu ya. Ketika bentuknya sudah jadi, baru deh kita kasih detail gitu. Detail itu bisa berupa gambar mah nggak harus sama kayak yang seperti model kita. Kalian bisa kreasikan, kemudian nanti baru deh kita arsir. Nah, jangan lupa sebelum kita arsir dihapus dulu kerangka yang tadi kita buat ya. Oh, ini maaf nih, saya galau nih mau bikin desainnya kayak apa. Udahlah, bikin A aja lah ya, yang gampang-gampang aja lah. Nah, ini adalah salah satu teknik arsir ya anak-anak. Oke, kalian bisa bebas bikin apa aja, gambarnya terserah. Nah, kemudian kita arsir, kita tentukan dulu cahayanya mau dari mana. Nah, saya ceritanya cahayanya dari pojok kanan atas. Berarti yang terang adalah bagian atas dan yang gelap adalah bagian bawah. Nah, kalau kalian bingung menentukan cara mengarsirnya kayak gimana, gelap terangnya kayak gimana, di sini saya buatin kotak-kotak ton arsiran dari mulai yang tidak ada warnanya sampai warna yang gelap. Nanti kalian tentukan saja seperti kotak-kotak ton arsiran tersebut. Kalau misalnya mau bikin yang gelap, berarti kalian urak-uraknya lebih banyak di situ. Tapi kalau misalnya mau bikin yang halus, yang tipis, yang terang, berarti ngurak-nguraknya ya jangan terlalu ditekan gitu, pakai perasaan ya gitu ya. Bukannya bucin nih, emang begitu. Menggambar itu adalah mengolah perasaan tuh dan mengolah kesabaran. Makanya kalian belajar seni rupa tuh, ya kan? Maksudnya itu untuk melatih kesabaran, melatih perasaan gitu. Jangan sama dia doang dilatih perasaannya, ya kan, bucin. Tuh ya, diperhatikan ya anak-anak ya, nanti dilatih di rumah. Nanti kalau misalnya ketinggalan, cepet banget ya, di pause aja videonya, geser lagi di mana, bagian mana yang mau kalian ulang gitu. Nah, oh iya, satu tips, kalau mau bikin bentuknya seperti lingkaran membulat, berarti kalian ngarsirnya agak melengkung ya, jangan lurus gitu. Kalau
Kalau lurus nanti jadinya bentuknya kaku, nggak seperti membulat gitu. Nah, nanti di bagian atasnya, bagian mulutnya, supaya kalian bikinnya hasilnya seperti ada isinya ke dalam, kalian ngarsirnya boleh lurus-lurus gitu, memanjang. Nah, jangan lupa diberi bayangan supaya kesannya benda tersebut tidak melayang seperti itu kan. Diperhatikan cahayanya dari mana, berarti bayangannya juga di mana, jangan ngasal ya. Oke. Kalau sudah ditebel-tebelin lagi, dipantes-pantesin lagi supaya kelihatannya lebih real, lebih nyata. Kalau kurang tebel, tebelin lagi arsirannya. Kalau ketebelan, kalian boleh hapus lagi. Nah, cara ngapusnya juga jangan langsung di srok gitu, jangan ditotol-totol aja pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi deh. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp atau komen di kolom komen ini. Terus jangan lupa cek Google Classroom-nya, tugasnya ada di situ. Nanti tugas menggambar ini nih kalian upload di Google Classroom seperti biasa ya. Dan jangan lupa kalau udah ngerjain pencet Mark SD. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan chat aja, bebas. Terus jangan lupa klik like, subscribe, komen deh gitu ya. Biar kayak YouTuber gitu. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.